Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang peluang, di mana peluang itu adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan yang akan terjadi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang peluang. Baik, saya share screen dulu ya. Ini tunggu. Baik, sudah terlihat semua share screen-nya? Baik. Di sini kita akan membahas tentang peluang. Pada kali ini, pada peluang yang kita akan bahas adalah pada kegiatan 10.1 mengenai peluang empiris. Yang buku yang kita gunakan itu seperti pada gambar, di mana pada buku ini membahas mengenai pengertian peluang empirik. Ayo kita amati, ayo kita menalar, ayo kita latihan. Terus kita masuk ke pembahasan pertama. Di mana pengertian peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian NA terhadap kejadian yang dilakukan atau NS. Di mana kita bisa tuliskan seperti pada tercantum di slide ini, P sama dengan NA per NS, di mana NA ini adalah perbandingan antara frekuensi kejadian, terus NS-nya adalah kejadian tersebut, kejadian yang dilakukan. Misalnya contohnya pada permainan sepak bola, di mana sebelum dimulainya pertandingan sepak bola itu kan pasti ada penentuan siapa yang akan menendang bola duluan. Pada penentuan tersebut, maka dibutuhkanlah peluang untuk menentukan siapa yang menendang bola tersebut. Misalnya wasitnya menggunakan pelemparan sebuah koin dengan dua mata. Yang pertama itu adalah yang kemungkinan muncul gambar, dan yang kedua adalah kemungkinan muncul angka. Di mana jika wasit tersebut melemparkan sebuah koin dan yang muncul adalah gambar, maka tim yang A akan menendang terlebih dahulu bola, dan jika yang muncul adalah angka, maka tim B yang duluan menendang bola. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada ayo kita mati. Pada jam istirahat, Adi dan Ani selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya, yaitu ayo kita mati. Pada materi ayo kita mati ini sudah diberikan sebuah ketetapan, yaitu pada saat jam istirahat, Adi dan Ani secara bersamaan menuju ke ruang komputer. Di sini orangnya itu Adi dan Ani. Untuk mengerjakan tugas. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menggunakan komputer secara bergiliran. Namun, masing-masing selama 1 jam. Misalnya adalah mereka sama-sama ingin mendapatkan giliran terlebih dahulu. Bagaimana menurutnya adik-adik cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut? Adi dan Ani memikirkan cara yang fair atau mempunyai kesamaan yang sama agar hasil bisa diterima. Adi mengusulkan untuk mengundi dengan 3 pilihan sebagai berikut. Baik, yang pertama itu adalah melemparkan suatu koin uang logam 2 sisi sekali. Jika pada pelemparan yang pertama sisi angka muncul, maka terhadap sisi angka muncul terhadap atas,
maka Adi yang berhak untuk menggunakan komputer tersebut. Tapi jika sisi gambar yang muncul, maka Ani yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Baik, pada gambar ini kan yang angka itu adalah milik Adi, sedangkan yang koin yang gambar itu adalah milik Ani. Maka pada kali ini apakah keduanya itu fair? Jawabannya adalah fair karena dua orang yang melakukan kegiatan itu sama dengan dua kemungkinan yang akan muncul, yaitu kemungkinan munculnya uang koin yang gambar dan kemungkinan munculnya koin yang angka. Maka hal tersebut adalah fair. Permasalahan berikutnya sama, yaitu dengan mengambil satu kelereng dari 3 kelereng dengan mata tertutup. Karena yang disiapkan Adi tadi yaitu kelereng merah, kelereng kuning, dan kelereng hijau, maka Adi menyuruh Ani untuk memikirkan satu kelereng warna sembarang. Kemudian Adi menyuruh Ani mengambil dengan mata tertutup satu kelereng dari dalam kantong yang sudah dipersiapkan. Jika kelereng yang diambil Ani sesuai dengan yang dia pikirkan, maka yang berhak menggunakan komputer duluan tersebut adalah Ani. Kita simulasikan tersebut seperti yang saya jelaskan ini. Jika Ani misalnya dia mengambil warna merah, maka misalnya Ani mengambil kelereng merah pada kantong tersebut, maka Ani berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Tetapi jika Ani mengambil kelereng warna biru, tetapi yang dia pikirkan tersebut adalah warna merah, maka yang akan menggunakan komputer adalah Adi karena Ani gagal mengambil kelereng warna merah. Pada percobaan kali ini, apakah kegiatan tersebut fair atau tidak? Jawabannya itu adalah tidak, karena ada 3 kemungkinan di sini. Karena jika ada 2 kemungkinan saja antara kelereng kuning dan kelereng hijau, maka kejadian tersebut akan fair. Tetapi hal tersebut tidak. Baik, kita melangkah pada kegiatan terakhir, yaitu dengan menggunakan dadu, di mana dengan menggelindingkan suatu dadu atau 6 sisi, jika yang muncul di sisi atas adalah angka genap, maka Ani yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Tunggu, saya hapus dulu ini. Baik, saya ulang. Di sini kegiatan yang ketiga, yaitu mengelindingkan dadu, di mana jika mengelindingkan suatu dadu 6 sisi, jika yang muncul itu sisi atas adalah genap, maka Ani yang akan berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Tetapi jika yang muncul adalah angka ganjil, maka yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu itu adalah Adi. Di sini apakah kejadian tersebut adalah fair? Jawabannya adalah fair. Karena di sini kan yang
kemungkinan munculnya itu jika A ini adalah genap, berarti yang munculnya itu adalah dua angka dadu 2, angka dadu 3, dan angka dadu 6. Dan jika yang muncul adalah ganjil Adi, maka yang muncul itu kan di sini adalah angka ganjil 1, ganjil 3, dan ganjil 5. Hal tersebut fair karena di sini ada dua kemungkinan, yaitu angka genap dan angka ganjil terhadap dua kejadian, maka hal tersebut adalah fair. Baik, sampai di sini ada dimengerti? Baik, saya lanjut. Selanjutnya adalah ayo kita menalar. Pada kegiatan menalar ini, misalnya yang pertama itu bagaimana suatu kejadian dianggap fair. Suatu kejadian seperti yang dijelaskan seperti yang tadi, suatu kejadian dianggap fair itu yaitu karena mempunyai kesempatan yang sama. Misalnya pelemparan pada koin tadi. Pada pelemparan koin tadi kan dua kejadian, maka harus dua kemungkinan dari pelemparan koin tersebut. Itulah yang disebut dengan kejadian fair. Apabila suatu kejadian tidak fair itu seperti yang dibilang tadi juga pada pengambilan kelereng, di situ kan ada dua kejadian, tetapi kemungkinannya kejadian tersebut ada 3. Hal tersebut yang menyebabkan tidak fairnya suatu kejadian atau kegiatan. Terus slide selanjutnya. Yaitu ayo kita berlatih. Di sini ayo kita berlatih itu soalnya suatu ketika Rahim merencanakan untuk menemui 2 temannya. Saya ulangi, di sini kan suatu ketika Rohim merencanakan untuk menemui kedua teman lamanya, Wahid dan Dani. Rahim bingung untuk memutuskan temannya manakah yang akan ditemuinya lebih dahulu. Dia memutuskan jika saya mendapati lampu merah pada rambu lalu lintas di depan, saya akan menemui Wahid terlebih dahulu. Jika selain itu, saya akan menemui Dani dan terlebih dahulu. Lampu merah menyala selama 30 detik. Lampu hijau menyala selama 27 detik. Dan lampu kuning menyala itu selama 3 detik. Ketiga warna tersebut berganti warna secara bergantian. Jadi berikan komentar kalian apakah cara yang digunakan Rohim tersebut fair atau tidak. Di sini jika lampu yang ditemui oleh Rohim itu adalah merah selama 30 detik, maka dia akan menemui Wahid. Susah sekali menggambar sini. Wahid. Tetapi jika yang ditemuinya adalah lampu kuning selama 3 detik dan hijau selama 27 detik, maka yang akan ditemui terlebih dahulu adalah Dani. Di sini kan jika yang ditemui itu adalah Wahid, lampunya yang ditemui adalah 30 detik. Tetapi jika lampunya yang dia ketemu adalah kuning dan hijau, maka teman yang dia ketemu terlebih dahulu itu adalah Dani. Di sini terus lampu merah kan selama 30 detik dan lampu kuning dan hijau jika dijumlahkan adalah 30 detik. Pertanyaannya, apakah yang digunakan Rohim tersebut adalah fair? Jawabannya adalah fair karena lampu merah itu adalah 30 detik dan lampu kuning dan hijau jika dijumlahkan juga 30 detik. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan jangan lupa untuk diulangi di rumah. Untuk latihannya mungkin saya bisa kirimkan secepatnya. Terus untuk absennya silakan absen di
room chatnya. Jika yang tidak hadir, silakan ketua kelasnya melapor kepada saya. Baik, mungkin saja saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya N ya.